Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Alamaga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo, guru fisika di SMA Negeri 1 Pagimana, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi hukum Archimedes. Siap. Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan kan? Sudah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan apa? Doa. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aziza, Andre, Mariansa, Fatmawati, Nabila, Naila Tubes, Naila Fitriani, Nurul Aziza, Muhammad Faisal Kolopita, Dirli, Haikal Halanis, Excelsa, Ramadan, Delvero, Intan, Gisela, Sarah Anjani, Prilly, Fredianto, Putri, Farel, Penny, Hijra, Renaldi, Jahra. Bisa disebutkan kembali bunyi dari hukum Pascal? Oke, Renaldi silakan. Ini hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu kuida dalam ruangan tertutup diteruskan tanpa berkurang tanpa titik dalam kuida dan ke dinding bejana dan sama besar. Ya, oke. Jadi tekanan yang diberikan menurut Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Materi kita yang pertemuan sebelumnya. Bisa disebutkan contoh dari penerapan hukum Pascal? Ya, pilih silakan. Contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari antara lain ada dongkrak hidrolik dan komunikasi hidrolik. Oke, dan dongkrak hidrolik yang sering sekali kita lihat di bengkel ya. Kalau kita sering ke bengkel atau lihat pasti ada sering menggunakan ini ya. Sangat membantu untuk beban yang berat kayak mobil itu yang beban berat bisa terangkat. Ini penerapan dari hukum Pascal. Nah, kalian sudah pernah naik kapal laut kan? Ada yang belum pernah naik kapal? Belum ada. Rugi diri kalau belum pernah naik kapal. Jadi kebetulan kita di Pagimana punya pelabuhan penyeberangan sehingga alat transportasi paling murah dan praktis kalau kita ini adalah kapal laut. Nah, kenapa kapal laut ini bisa terapung? Gitu. Padahal kapal laut ini dibuat dari besi dan sangat keras, berton-ton lagi beratnya. Tapi dia bisa mengapung. Sementara kalau sepotong besi yang kita celupkan ke dalam air itu langsung tenggelam. Mungkin ada yang sudah baca-baca sebelum masuk di materi Archimedes. Apa maksudnya? Ya silakan. Karena ada kata soal air yang disebut kayak apa? Ya, itu salah satu alasannya kenapa kapal itu bisa mengapung, bisa terapung karena ada gaya ke atas oleh air yang biasa kita dikenal dengan gaya apung atau disebut juga dengan gaya Archimedes. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian capai pada pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami tentang rumus dalam hal ini adalah rumus gaya atas atau gaya apung atau disebut juga dengan gaya Archimedes. Kemudian yang berikutnya, kalian diharapkan dapat menjelaskan keadaan benar saat terapung, melayang, dan tenggelam. Dan tujuan yang berikutnya, kalian diharapkan
dapat menimbulkan prinsip dari hukum Archimedes melalui percobaan yang akan kami lakukan sebentar. Nah, Archimedes secara tidak sengaja menemukan hukumnya ini, ya. Dimana kalau kamu sudah baca sejarahnya, dia ditugaskan oleh raja saat itu untuk meneliti mahkota raja, apakah asli emas murni ataukah si tukang emas sudah berakal sama si raja tadi. Nah, jadi di si Archimedes yang memang waktu itu dikenal cerdas, dikasih tugas oleh raja untuk menyelidiki mahkotanya raja ini asli atau gimana. Nah, si Archimedes ini pusing, ya, dikasih tugas oleh raja, tidak boleh ditolak. Nah, saking pusingnya dia, secara tidak sengaja kayak kita kalau lagi sempit begitu, berendamlah dia di sebuah kolam. Dari situlah kemudian dia mendapatkan hukum ini, gitu ya, yang dikenal dengan hukum Archimedes atau biasa dikenal juga dengan gaya apung atau gaya Archimedes juga, kadang sering disebut itu, gaya ke atas atau gaya Archimedes atau gaya apung. Nah, ini bunyi Archimedes, hukum Archimedes yang berbunyi bahwa jika benda dicelupkan pada suatu cair setengah atau seluruhnya, itu akan mendapatkan gaya ke atas oleh cair sebesar yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Nomor 2, hukum Archimedes yang kemudian ini banyak sekali manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Hukum Archimedes ini, ya, contohnya yang tadi di awal adalah kapal laut, yang menjadi transportasi paling praktis, paling murah untuk kalangan orang menengah ke bawah. Nah, mana rumus hukum Archimedes? Nah, ini rumus dasarnya seperti ini, ya. F sama dengan Rho kali G kali P. Itu rumus dasarnya gaya Archimedes ini. Kita sering sebut gaya ke atas atau gaya apung. Nah, jadi kalau gaya apung ini rumusnya seperti ini. F sama dengan Rho kali G kali P. Jadi dalam hal ini fluidanya itu tergantung apa kita mengamati air, berarti air, laut, atau minyak, bensin, oli, itu semua termasuk fluida. Itu jadi keterangannya ya, bahwa gaya itu gaya tegan ke atas, Newton, Rho itu masih jenis masih jenis air dan atau yang lain, kilogram per meter kubik, kemudian gravitasi dan volume ya, meter kubik. Nah, ini keadaan yang terjadi pada materi konsep Archimedes ini ada 3 keadaan. Itu yang pertama adalah di mana benda bisa mengapung kayak kapal laut tadi. Nah, dia bisa mengapung karena bisa dilihat di sini massa jenis dari benda itu jauh lebih kecil daripada massa jenis air ya. Bisa juga massa jenisnya yang lebih besar daripada massa jenis bendanya sehingga dia bisa mengapung. Sehingga ini dirumuskan dengan Rho F ini apa namanya, keadaannya bisa dituliskan Rho F lebih besar dari Rho B atau Rho B lebih kecil dari Rho F. Itu sama, tinggal dibagi bersama. Kemudian keadaan kedua itu benda bisa melayang. Nah, kapan dia bisa melayang? Ketika massa jenis fluida yang jenis cair itu bisa sama dengan massa jenis benda, itu dia bisa melayang. Kalau melayang ini kayak contohnya tidak terapung, tidak juga tenggelam, di tengah-tengah bersama massa jenisnya kedua, baik benda maupun cair, dia bisa melayang. Nah, ini itu ya. Bagaimana Rho F sama dengan Rho B. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu benda tenggelam. Nah, kali ini langsung ke dasar. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis cairnya lebih kecil daripada massa jenis benda atau massa jenis bendanya yang lebih besar daripada massa jenis cair. Rho F kecil dari Rho B atau B lebih besar dari Rho F. 3 keadaan yang selalu dibahas di materi Archimedes, yaitu ketika benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Okay? Nah, jadi tergantung di massa jenisnya tadi ya, massa jenis benda. Kalau dia kalau dia lebih kecil daripada massa jenis fluida, maka dia akan terapung. Tapi kalau massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida, dia melayang. Kalau massa jenisnya massa jenisnya benda lebih besar daripada massa jenis cair, maka dia tenggelam ya. Itu keadaan 3 keadaan yang dibahas di materi hukum Archimedes.
Nah, bagaimana gaya ke atas tadi selain rumus gaya ke atas tadi yang rho GP, ini bisa kita amati dengan rumus ini berat di udara, WU itu berat di udara, WU dikurang WF, berat di udara dikurangi dengan berat fluidanya atau berat benda ketika sudah di dalam air. Gitu. Bisa kita dapatkan gaya ke atasnya. Ini keterangannya. Nah, ini kalau dia sistemnya sama, dalam keadaan seimbang, maka FA sama dengan W. Bisa melakukan percobaan mengukur massa jenis. Nah, ini kalau dia terapung, ada berapa bagian yang terapung. Maka ini bisa diselesaikan dengan seperti ini. Maka F sama dengan W. Tinggal kita lihat, oh dia terapungnya 25 bagian. Maka yang satunya kita anggap satu bagian full. Sehingga tinggal kita carikan persamaan. Maka kita dapatkan massa jenis kalut 0,32 gram per. Nah, itu secara singkat materi tentang hukum Archimedes. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa benar bahwa ada gaya tekan ke atas oleh air menurut Archimedes, bahwa gaya ke atas itu sebesar kira yang dipindahkan. Nah, untuk bisa membuktikan itu, tentu saja kita bisa amati lewat percobaan yang akan kalian lakukan sekarang ini, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kita langsung bagi kelompoknya sudah ada sebelumnya ya. Nah, jadi tinggal Anda duduk dalam kelompoknya masing-masing. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pembagian kelompok ya. Jadi silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Einstein. Kalau Dervera? Pascal. Ada 5 kelompok, langsung bagi saja LKPD-nya. Jadi yang pertama tuliskan nama kelompoknya, misalnya Einstein. Nanti tuliskan kelompok Einstein, kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya. Jelaskan dulu langkah kerja untuk praktik kita hari ini. Jadi di situ ada nama kelompok, kalian tuliskan di situ Archimedes misalnya, tuliskan anggotanya, gitu ya. Terus lanjut, tujuan percobaannya kalian melakukan pengamatan pada benda yang tercelup dalam busa cair serta menghitung gaya angka atau gaya ke atas melalui percobaan. Lanjut, ada tambahan. Kawan dari haus, maka nantinya cuma 1, Anda bisa gantian nanti untuk menimbang massa beban. Kemudian yang kedua, gelas beker sudah ada di atas meja kamu. Gelas beker itu sama gelas kimia atau gelas ukur. Kemudian sisa air dalam ini yang kita lakukan mengamati di sini adalah air, gitu ya. Nah, jadi fluida itu ada air, ada minyak, bensin, oli, gitu ya. Nah, kita pakai sekarang air. Kemudian beban dengan massa yang berbeda. Jadi ada beban yang gampang menggunakan itu dengan massa yang berbeda. Terus wadah penampung air yang tumpah. Ya, ketika Anda celupkan di beban atau bendanya ada air yang tumpah, itu akan kita timbang kembali. Nah, ini langkah kerjanya. Yang pertama, timbanglah benda bermassa dengan menggunakan derajat halus dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ada tabel pengamatan di situ. Kemudian isilah gelas beker dengan air, usahakan tepat pada skala sehingga volume air mudah diketahui. Jadi misalnya kamu gunakan volume air mula-mula 250 ml, gitu. Jadi usahakan ukur tepat di 250 ml supaya bisa kita lihat mungkinnya sebenarnya kayak atasnya bagaimana. Pengaruhnya dari kedalaman air itu bisa berpengaruh pada gaya ke atas atau gaya angkatnya atau gaya ke atas. Ya. Kemudian letakkan benda bermassa ke dalam air. Jadi pertama kita timbang dulu tadi itu diangkat berat beban udara. Jadi kamu timbang menggunakan derajat haus, itu misalnya kamu peroleh 150 gram misalnya, itu buat berat udara namanya. Dengan ya.
Jadi yang pertama ditimbang itu namanya W itu ya, M kali G nanti kan gitu. Nah, setelah itu celupkan bendanya di air. Tadi yang kamu sudah ukur awal mula bisa 250 liter, 250 ml. Kemudian kamu celupkan bendanya, nanti ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu yang kamu ukur kembali itu sebagai fluida yang dipindahkan namanya. Itu sesuai dengan hukum Archimedes. Itu rumusnya WF sama dengan rho kali G dikali B, gitu ya. Ini rumusnya yang kita pakai. Nanti setelah itu baru didapatkan layanan ke atas yaitu sama dengan WU dikurang WF, gitu ya. Nah, itu hasil lainnya ada di tabel ya. Gitu. Nah ini, di pertama ada dua pelabuhan dengan massa yang berbeda, kemudian volume air juga usahakan berbeda, supaya kita bisa lihat kedalamannya berpengaruh pada yang ke atasnya. Kemudian ada yang berubah di sini, kemudian F-nya di tabel atau kolom terakhir. Nah nanti mililiternya kita ubah ke meter kubik ya, mililiter ke liter dulu. Oke ya, kualitasnya sudah jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Kalau sudah jelas silakan dilakukan. Nanti sambil jalan sambil ditanya ya. Kalau ada yang ada tanya, bisa memberikan itu untuk perhitungannya ya. Nah, setelah itu ada pertanyaan pertama. Setelah kamu melakukan pengamatan, nanti sebentar itu terkait atas gaya angkat pada benda yang terjadi. Apa yang menyebabkan terjadinya gaya angkat ke atas? Archimedes. Nah, itu akan terjawab ketika kamu melakukan percobaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari percobaan yang kalian lakukan untuk menentukan pendapatmu terkait selisih berat benda di udara WU dengan berat benda dalam zat air itu WF dengan berat saja yang digunakan. Bagaimana? Bagaimana jadinya hasil pendapatnya optimal dari hasil optimal yang kamu lakukan? Nah, itu semua akan terjawab ketika kamu lakukan percobaan. Silakan. Ini sudah apa yang diambil? Air yang keluar? Oh, ini boleh. Iya, sebentar konversi ke kilogram tetap ya. Kalau bisa dikurangi supaya bisa dapat newton. Kilogram setara dengan newton, meter. Kalau tidak bisa masih gram, berarti boleh satuannya. Tadi saya, terus ini. Untuk nanti Anda menghitung data dari yang kamu ambil itu, bagaimana kamu, karena WU sama dengan M kali G untuk berat udara, kemudian WM ini untuk berat benda ketika diusulkan itu dengan rho ini kali G kali volume benda yang dicelupkan. Nah, di sini untuk proporsinya misalnya cc sampai dengan 1 mililiter. Ini nanti kontaknya ke 1 cm kubik. Berarti kalau misalnya 1 cm kubik, 1 cm kubik kita mau konversi ke meter kubik, di sini sama dengan 100 meter kubik ya. Berarti di sini sama dengan 100 pangkat 3 meter pangkat 3. Berarti di sini sama dengan 10 pangkat 6 meter kubik atau sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 meter kubik untuk konversinya. Sehingga berarti kalau dia 30 mililiter berarti sama dengan 30 dikali 10 pangkat 6 meter kubik atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 meter kubik. Itu ya, itu data yang
fluida yang tadi air yang tumpah itu diukur pakai ini konvensinya ya. Jelas? Ini air yang tumpah. Oh, belum yang tumpah. Oh iya detail. Berarti perlakuannya berapa ibu? Oh, pertama. Iya, ini kan sebelumnya sudah kurang bayar lebih tadi. Sudah selesai komennya? Sudah? Ini bisa dikasih kamu? Sudah diukur? Ya, yang di diskon. Double the date. Yang ini. ya di next kita ice breaking dulu. Nanti tiap kelompok maju di depan. Silakan memilih nomor berapa yang kamu mau buka. Nah, silakan letakkan tangan di nomor itu. Ya. Setelah itu, nanti di dalamnya kamu silakan melihat, oh ini jawabannya apa? Ya, kelompok itu sendiri. Jadi kelompok lain yang kasih jawabannya karena ada punya pikiran masing-masing. Oke? Baik, kita mulai dengan kelompok Newton. Mana? Iya. Silakan oke. Yang mana jawabannya? Yang mana? Iya. Nomor yang mana? Iya. Yang satu ini adalah Wah. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Newton akan mempresentasikan percobaan kami. 0,1 kg itu volume air mula-mula 800 ml. Dan air yang ditumpah 230 ml. Jadi FA sama dengan 1 dikurang 0,23 sama dengan 0,77 Newton. Massa benda yang kedua adalah 0,774. Volume air mula-mula 250 ml. Air yang ditumpah 30 ml. Jadi FA sama dengan 3 dikurang 0,99 sama dengan 2,01 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes mau mempresentasikan hasil pengamatan kami. Dipersilakan kepada kami. Hasil pengamatan dari kelompok kami, massa benda 1 0,08774 kg, volume air mula-mula 250 ml, air yang tumpah 40 ml. FA sama dengan 0,874 dikurang 0,24 sama dengan 0,84 Newton. Massa benda 2 0,05, volume air mula-mula 300 ml, air yang tumpah 80 ml. FA sama dengan 0,5 kurang 0,08 sama dengan 0,42 Newton. Setelah kami melakukan pengamatan pada percobaan terkait gaya ke atas atau gaya angkat pada benda yang tercelup,
Hal apa yang menyebabkan terjadinya gaya tekan ke atas pada hukum Archimedes? Terjadinya gaya tekan ke atas pada hukum Archimedes disebabkan oleh tekanan di permukaan benda yang tenggelam yang meningkat seiring dengan kedalaman tenggelamnya benda. Pertanyaan 2, dari percobaan yang kalian lakukan, kemukakan pendapatmu terkait selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam air dengan berat zat cair yang dipindahkan dari telah kita lakukan tadi. Berat benda di udara dengan berat benda zat di dalam air dengan berat benda zat cair yang dipindahkan semua berbeda. Ada kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok Archimedes? Silakan. Setelah Anda melakukan pengamatan pada percobaan terkait gaya ke atas atau gaya angkat pada benda yang terjauh, hal apa yang menyebabkan sehingga terjadinya gaya tekan ke atas pada hukum Archimedes? Setelah tadi telah melakukan pengamatan, terjadinya gaya tekan ke atas pada hukum Archimedes disebabkan oleh tekanan di permukaan benda yang tenggelam yang meningkat seiring dengan kedalaman tenggelamnya benda. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh kakak Esa. Air yang tumpah setelah Kita sudah dikonstruksi. FA sama dengan WU kurang WR dengan 1,2 dikurang 1 dengan 0,2. Itu aja. Oke. Kemudian Pertanyaan 1. Setelah kalian melakukan pengamatan pada percobaan terkait gaya ke atas atau gaya angkat pada benda yang terteluk, hal apa yang menyebabkan terjadinya gaya tekan ke atas pada hukum Archimedes? Jawabannya, karena mempunyai gaya dorong ke atas pada benda atau sering disebut gaya angkat. Pertanyaan kedua, dari percobaan yang kalian lakukan, kemukakan pendapatmu terkait selisih berat benda di udara dengan berat benda dalam zat cair dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jawabannya sama besar. Karena dari ada mendapatkan FA sama dengan 0,2 sama dengan WF sama dengan WU kurang FA sama dengan 1,2 dikurang 0,2. kelompok lain ada pertanyaan? Saya Oh, silakan Archimedes. Setelah Anda melakukan pengamatan pada percobaan, kemukakan pendapat Anda terkait benda yang ditimbang di udara dengan berat zat cair yang dipindahkan. Hal tersebut saya dijawab di pertanyaan nomor 2. Seperti mengatakan tadi, berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair dengan zat cair yang dipindahkan itu sama besar. Tidak ada, maka saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku perwakilan dari kelompok Insight akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Saya persilakan kepada kelompok lain. Volume air mula-mula 250 ml. Air yang tumpah 0,50 ml. FA sama dengan WU sama dengan kurang WF 0,56 kurang 0,07 sama dengan 0,49. Pada masa benda kedua 0,4974. Volume air mula-mula 250 ml, air yang tumpah 0,04 ml, FA 0,4974 kurang 0,04 sama dengan 0,48. Kalau ada kelompok lain yang bertanya, silakan. Baik, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Einstein, kenapa gaya tekan di air itu cuma ke atas, tidak
ke samping gitu atas adalah karena sifat kuida. Oleh karena itu, meskipun zat cair mengarahkan gaya ke segala arah, gaya apung ke atas adalah jenis gaya khusus yang hanya bekerja ke atas karena sifat kuida. Kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil kegiatan yang dibacakan oleh Naila dan Ali. Hasil pengamatan massa benda 0,07, volume air mula-mula 250 ml, air yang tumpah 50 ml, FA sama dengan WU kurang WF 0,7 kurang 0,5 sama dengan 0,65 N. Newton. 0,06, massa benda 0,06, volume air mula-mula 250 ml, air yang tumpah 50 ml, FA sama dengan WU kurang WF 0,6 kurang 0,5 sama dengan 0,55 Newton. Ada yang bertanya, silakan. Faktor apa yang mempengaruhi besarnya gaya apung sebuah benda? Faktor yang mempengaruhi gaya apung sebuah benda, semakin gaya apungnya akan semakin besar. Oke, berarti ke massa jenis ya, kelompok Einstein maksudnya semakin. Kemudian apa lagi? Pada daerah yang gaya gravitasinya lebih kuat, maka gaya apungnya juga akan semakin kuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mempresentasikan hasil praktik dunia. Jadi tadi rata-rata hasil percobaan sesuai dengan hukum Archimedes. Hanya kelompok Archimedes sendiri yang berbeda. Tadi hasilnya, tapi mungkin tadi yang kau sebutkan masing-masing ya. Kalau hasilnya kalau dikurangkan itu kalau kita cari datanya pasti akan kembali lagi seperti ini. Bisa kita lihat ini adalah gaya ke atasnya, ini gaya berat udara dan ini berat lidah. Sehingga kalau berat lidah kita cari lagi, berat ini kan sama dengan BU dikurang FA. Ini kalau kita hitung maka akan diperoleh data seperti kelompok punya tadi. Kembali lagi gaya ke atas sama dengan lidahnya tadi kalau dikurangkan kembali, gitu ya. Jadi dalam kata kalian sudah bisa mempresentasikan hasil dari percobaan yang kalian lakukan, dan tadi juga sudah mengecek per kelompok, sudah bisa mengamati bahwa bergerak bagaimana gaya ke atas air itu, ya. Nah, untuk itu ada soal evaluasi yang akan kalian jawab. Ini lewat aplikasi Quizzes untuk tes pemahaman konsep kalian tentang hukum Archimedes. Pada waktu Yang ketiga dari Leo. Kita sudah di penghujung ini materi kita hari ini tentang membuktikan atau melakukan percobaan apakah sesuai dengan hukum Archimedes atau bagaimana. Jadi dari tadi percobaan yang sudah kalian lakukan, semua kelompok bisa membuktikan sesuai dengan hukum Archimedes. Jadi materi kita hari ini yang pertama kita sama-sama bisa menunjukkan kembali hukum Archimedes, yaitu bahwa benda yang dicelupkan itu pertama kesimpulan kita hari ini, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama besar dengan berat benda yang sama dengan berat benda yang atau berat zat cair yang dipindahkan. Hukum Archimedes ya. Kemudian yang kedua, bahwa dari rumus perhitungan yang sudah kalian lakukan tadi bisa diperoleh data seperti ini atau rumusnya seperti ini, bahwa FA sama dengan BU dikurang BF yang tadi kalian lakukan untuk menghitung datanya. Kemudian
Untuk berat kuida bisa juga dihitung yang ini, berikut dikurang yang sudah kalian lakukan tadi sudah dipresentasikan. Terus berikutnya bagaimana keadaan benda saat terapung? Bagaimana benda saat terapung ketika massa jenis? Bagaimana benda saat terapung? Massa jenis benda? Ya, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis massa cair atau fluida. Kemudian keadaan benda melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida atau massa cair. Kemudian yang berikutnya benda tenggelam ketika massa jenisnya benda lebih besar daripada massa jenis fluidanya sehingga dia tenggelam. Nah itu menurut keadaan bendanya, keadaan menurut hukum Archimedes. Nah itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah sebelum kita tutup, silakan kalian isi dulu lembar refleksi. Sehingga saya ini jawaban cuma ya tidak ya. Kalau ada yang ingin ditambahkan keterangan di situ boleh. Ini mewakili saja kalau silakan diisi dulu lembar refleksinya. Tugasnya ada di paket, nanti bisa dicek di halaman 285. Itu nomor 1 sampai 4. Nanti dicek di buku paket. Untuk tugas ada 4 nomor di halaman 285. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang tegangan permukaan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita akhiri kembali dengan doa. Silakan coba untuk doa dulu untuk memulai pembelajaran kita. Teman-teman, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.